Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Eka Fugianto dengan NIM 1120024000007. Kelas 3 At-Tarjamah ingin memenuhi tugas UAS pelajaran pengantar linguistik. Dosen pengampu Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Untuk video kali ini saya menjelaskan tentang konsonan. Apa itu konsonan? Konsonan adalah bunyi yang menghasilkan dihasilkan dengan menggunakan artikulasi pada salah satu bagian alat-alat bicara, atau dalam arti lain yakni bunyi bahasa yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan atau rintangan. Jadi konsonan ini adalah suatu hasil bunyi gitu. Ketika orang lain mengucapkan itu hasil bunyi disebut konsonan. Ataupun juga disebut dengan bunyi konsonan terjadi sesuai. Bunyi konsonan terjadi setelah arus udara yang melewati pita suara. Pita suara diteruskan ke anggota mulut dan hidung dan menghadapi hambatan-hambatan di tempat artikulasi tertentu. Jadi bunyi konsonan terjadi setelah antara udara yang melewati pita suara, jadi udara nih, dan juga diteruskan ke mulut dan hidung. Jadi ketika ngomong jadi udara dari pita suara naik ke hidung dan mulut itu. Faktor pembagian bunyi konsonan. Pembagian bunyi konsonan itu ada 3. Yang pertama ada posisi pita suara, yang kedua ada tempat artikulasi, yang ketiga ada cara artikulasi. Ketika yang pertama itu adalah pita suara. Posisi pita suara. Langsung saja, yang posisi pita suara itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, konsonan bersuara. Apabila pita suara bergetar saat pelafalannya. Contoh, jadi konsonan bersuara ini adalah orang yang ngomongnya gini. Konsonan bersuara. Misalnya alif, itu bersuara konsonannya alif karena ketemu dari dari hembusan udara dari pita suara ke mulut ke hidung, itu bunyi semua alif gitu. Alif, ba, ta, dan udah gitu ya contohnya. Yang B itu adalah ada namanya konsonan tidak bersuara. Dalam artian konsonan yang tidak bersuara ini apabila pita suara tidak bergetar saat pelafalannya. Pita suara berarti tidak bergetar. Misalnya contoh, zo. Nah, zo, ta, fa, ha, kho. Nah, untuk yang B ini pita suara ini nggak bergetar gitu. Jadi ketika orang ngomong zo, yang keluar ini di mulut dan di hidung. Jadi udaranya itu keluar dari mulut dan hidung, tapi nggak di pita suara gitu. Yang kedua ada tempat artikulasi, tersebut makharijul huruf. Di sini ada 8 makharijul huruf atau tempat artikulasi. Yang pertama ada bilabial. Contohnya bilabial itu fa pada wasalah. Contoh wasalah itu bilabial. Yang kedua ada labiodental. Contohnya ada fa atau disebut dengan fa'ala. Yang ketiga adalah interdental. Contohnya ada sa sama samar. Jadi itu interdental itu sama samar. Yang keempat adalah laminoal veolar, itu disebut dengan
apa nih, al asnaniyah, al lisani, al lisan, al lisawiyah. Contohnya di sini ada dama, dama. Yang kelima ada apicoal veolar. Contohnya itu ada salimah. Yang keenam ada palatal. Contohnya itu ada jim, ja'ala, ja'ala, ja'ala. Yang ketujuh ada velar. Contohnya itu ada pada khotaba, khotaba. Yang ke-8 ada ufuluat. Contohnya itu pada pada kof. Itu disebut dengan kotala, kotala. Ke-9 ada glotal. Di satu disebut dengan, contohnya itu ada ain, atau disebut dengan alimah, alimah. Nah, sebelum kita lanjut ke transkripsi dan transliterasi, di sini akan membahas gambar-gambar tempat artikulasi. Jadi di sini digambarkan dari mulut, dari mulut sampai ke dalam tenggorokan. Oke. Ini cara apa ya, makhrajul hurufnya yang benar mana. Jadi di sini sudah tertera ya. Untuk wa, mim, ba itu di atas nih, di atas mulut pokoknya. Wa itu di wa, ba, harus bersentuhan antara bibir atas dan bibir bawah. Dan juga di belakangnya juga ada namanya fa agak di sini dikit, fa. Nah, untuk yang da itu ro agak di sini. Kalau teman-teman tahu, ro ada di daerah di bawah, sebelum di bawah bibir ya. Di bibir kan, ini kan bibir kan ya. Da, ro, sa, shin. Nah, terus yang kedua itu ada yang di atas, za. Jadi bibir naik ke atas, langit. Za, ta, sa. Nah, terus ada juga to di atas langit. Ada zal, ada la, ada ro. Nah, oke. Di sini juga yang terakhir, yang ketiga ini ada jim. Jim itu ada di di sini tempat bibir belakang gitu, mendekati tenggorokan, atau di bibir sini nih, apakah yang daerah lisan lidah di belakang sini dah. Ada jim, sya. Suaranya itu ada di sini nih, di belakang situ.